Jadi teman-teman, pada sesi ke-6 ini kita akan belajar untuk memecah dan menggabungkan string ya. Untuk jadi kita akan memecah sebuah string, kemudian untuk mengekstrak substring, atau nantinya kita akan gabungkan string-string tersebut untuk membuat istilahnya string yang lebih besar. Jadi untuk istilahnya mendapatkan potongan string, kalian bisa menggunakan fungsi untuk mengekstraksi substring ya. Sedangkan kalau misalnya kalian ingin menggabungkan string, kalian bisa menggunakan fungsi concat yang sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Sebenarnya itu cuma gambaran sederhananya aja gitu ya. Kita akan nanti penggabungannya menggunakan contoh contoh kasus lainnya. Yang terpenting di sini adalah kita akan melakukan memecah string atau mengekstrak substring gitu ya. Kita akan mendapatkan potongan string nanti yang akan diekstrak kemudian ditampilkan gitu ya. Intinya kita akan mendapatkan potongan string ya. Misalnya kalau ada apel, nah kita bisa memecah stringnya jadi enggak apel tapi AP misalnya, atau E dan L gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi di sini ada left, kemudian right, mid. Nanti fungsi-fungsi tersebut dapat mengekstrak substring dari kiri, dari tengah, dari kanan. Saya contohkan misalnya di sini saya punya sebuah tabel seperti ini. Select from buah. Oke, ada apel, mangga. Nah, sekarang misalnya kita akan gunakan untuk kita lihat dulu ya istilahnya hasil ini nih, hasil perbandingannya. Misal select nama buah, kemudian lab nama buah. Jadi kita kalau lab ini nama buah, berarti kita akan mengambil atau memecah string, mengambil string dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini dua ini berarti adalah dua karakter maksudnya gitu ya. Mid itu dari tengah gitu ya. Mid misalnya nama buah ya, benar, nama buah. Kemudian di sini dua juga ya, dua aja. Kemudian right dari kanan nama buah, misalnya di sini dua juga lah, buah. Atau misalnya di labnya kita ambil tiga ya. Nah, oke. Ini hasilnya ya. Lab nama buah 1 2 3 berarti AP. Mangga MAT 1 2 3 berarti man, berarti kurang lebih seperti ini ya. Dia menghasilkan karakter di sebelah kiri ya, sesuai dengan nilai yang kita inginkan, yaitu 3 karakter. Mendapatkan karakter, mengambil karakter dari sebelah kiri gitu ya, mengekstrak substring ini dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kalau mid ini dari tengah gitu ya. Apel berarti dia ngambilnya dari P, kemudian mangga berarti dia ngambilnya dari A N G A gitu. Ada mangga 1 2 berarti ngambilnya dari A. Jeruk berarti dari E ya. Eruk ya. Jadi di sini durian berarti 1 2 berarti dari U. Urian ya di tengah. Nah, untuk mid ini sebenarnya ada dua kondisi ya. Misalnya mid 2, saya tulis di sini 2, kemudian 1 ya di sini misalnya. Seperti ini. Maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya tanpa kita definisikan nilainya 1 misalnya di sini, maka nilai setelah data yang ditampilkan setelahnya akan ditampilkan gitu, karakter lain setelahnya akan ditampilkan gitu. Misalnya di sini
kita cari apa namanya dua data gitu ya, kita definisikan dua data apel A P, berarti dia nulisnya dari P ya, jadi pel. Nah kalau misalnya kita tambahkan definisikan satu apa definisikan atau di sini misalnya mid nama buah, 2,1, maka dia karakter setelah P dia itu tidak akan dicetak gitu ya, maka cuma satu aja yang dicetak, karakter setelahnya jika ada tidak akan dicetak. Nah selanjutnya di sini ada right gitu ya, 2 gitu ya, nama buah apel right 2, dia cuma ngambil dari apa namanya yang terakhirnya saja, seolah-olah dihitung dari 0 gitu ya, berarti 0 1 apel mangga, dia ngambil A yang terakhirnya aja, berarti dia ngitungnya 0 1, ada dua karakter 0 1 berarti L. Kalau misalnya saya tulisnya misalnya 3, berarti dia akan ngambil dua karakter gitu ya, 0 1 3, berarti dia akan mengambil 0 1 3, berarti L ya. Kita lihat ya hasilnya di sini. Bentar, nah ini hasilnya ada L gitu ya, karena dia walaupun di sini saya definisikan 3, dia ngambilnya enggak 3 gitu ya, dia ngambilnya 2 gitu ya. Berarti seolah-olah dihitungnya 0 1 3 dari 0 seolah-olah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menggunakan kondisi percambangan dia tetap ngambilnya 1 gitu ya. Walaupun bukan berarti istilahnya ininya bukan nggak dianggap gitu ya, maksudnya dia tetap sebenarnya dia hanya menghasilkan apa karakter di sebelah kanan gitu ya, right gitu. Kurang lebih seperti itu ya, kalian bisa definisikan sendiri sesuai apa namanya, sesuai dengan data yang ditampilkan di sini gitu ya. Apel satu harusnya 3 ya, tapi dia menampilkan 2 harusnya, dan ada P-nya. Yuk, apel harusnya ada P-nya gitu ya. Kalau misalnya 3 karakter berarti harusnya L E P, tapi P-nya dia enggak dicetak gitu. Kemudian kalau mangga 1 2 3 G G A ya, tapi dia nyetaknya G A, G-nya enggak dicetak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk lab, mid, right gitu. Untuk mid ada 2 parameter, untuk right cuma 1 dan lab cuma 1 gitu ya. Nah selain menggunakan lab, mid, right, kalian juga bisa menggunakan fungsi substring ya. Nah untuk fungsi substring ini kurang lebih seperti ini ya, select misal nama buah, kemudian substring nama buah. Jadi substring ini dia ngambilnya dari posisi awal gitu ya, nanti akan menghasilkan posisi atau menghasilkan semua karakter di sebelah kanan gitu. Nama buah misal di sini 3, kemudian mid, misal saya pakai mid, nama buah di sini misalnya 2 ya, atau 4 lah. Oke, from buah, kita lihat hasilnya. Nah di sini si substring ini ngambilnya dari posisi awal gitu ya, hampir sama seperti mid dia sebenarnya, cuma mid kan istilahnya dari tengah ya kalau di dalam definisinya gitu ya, hampir sama seperti fungsi mid gitu. Nah di sini 1 2 3 gitu ya, dia cetaknya dari E dan L gitu, kemudian 1 2 3 berarti dari N G G A gitu ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini ya, dia memulai pencariannya dari sisi kiri, nanti akan menghasilkan karakter di sebelah kanan gitu ya.
Untuk mid tadi udah dijelaskan, yang nggak usah dijelaskan lagi. Nah selanjutnya ada misalnya kalian ingin menghasilkan karakter dari sisi kiri atau kanan gitu ya, kalian bisa menggunakan fungsi substring index gitu. Nah fungsi substring index ini akan menampilkan semua karakter di sisi kiri gitu ya. Tapi kalau misalnya nilainya negatif, dia akan melakukan pencariannya dari sisi kanan dan akan menghasilkan semua karakter di sisi kanan gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian harus lihat ini dulu ya, lihat hasilnya. Misalnya saya tulis seperti ini, substring nama buah, misal substring index nama buah, parameternya kurang lebih nanti kalian bisa lihat from buah ya. Nah, nama buah misalnya di sini kita akan mencari karakter apa namanya? Misal kita akan cari karakter O. Sebanyak satu string gitu. Nah, di sini ada yang lemon ya, misalnya di sini lemon, dia akan menghasilkan karakter di sisi kiri gitu ya. Dan dari pencarian yang dihasilkan di sisi kanan gitu ya, tadi kan nilai yang kita cari adalah O ketemu, maka dia akan menampilkan nilai di sisi kiri gitu ya. Kemudian di sini ada strawberry. Jadi nilai 1 ini bukan berarti seperti lab ya, lab. Kalau misalnya apel dia ngambil misalnya 1, berarti dari A doang yang diambil. Nah ini nilai 1 ini bukan berarti nilai yang akan kita ambil gitu, bukan. Tapi nilai yang akan nilai string yang dicari. Misalnya kalau nilai stringnya yang dicari 1 dari nilai karakter O ini apa namanya, maka dia akan mencari dari sisi kiri gitu. Kalau ketemu maka akan menampilkan karakter ya di sebelah kiri gitu ya. Jadi bukan berarti ini jumlah data yang akan, jumlah substring yang akan diambil gitu ya. Misalnya apel, misalnya saya tulis 3 di sini, terus dia ngambil 1, 2, 3, enggak seperti itu ya. Tapi dia melakukan pencarian gitu. Nah selanjutnya misalnya saya contohkan, misalnya substring di sini 2, maka dia ini dia enggak, istilahnya enggak apa namanya, enggak hilang ya kayak tadi gitu ya. Semua karakter ditampilkan di sini gitu ya, karena memang nama buah dengan string O dengan jumlah string O 2 itu enggak ada. Di sini cuma string O-nya 1. Nah, misalnya kita akan cari G ya, mangga di sini ya, misalnya. G dengan string 2 di sini. 2 string G dari nama buah gitu. Maka akan ditampilkan seperti ini gitu ya. Mangga. Kalau misalnya saya tulis 3, di sini tidak akan ditampilkan, malah akan ditulis semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 string di sini mangga, G-nya tetap ditampilkan, cuma nanti ditampilkannya di sini cuma 1 gitu ya. Kemudian manggis ada 2 karakter G, maka dia akan menghasilkan semua karakter di sisi kiri gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk substring index. Nah selanjutnya hasil ekstraksi atau apa, hasil ya mungkin hasil ekstraksi atau pemecahan string yang kita buat sebenarnya bisa juga digunakan untuk bukan hanya untuk perbandingan ya. Jadi kalian bisa menggunakannya di parameter where gitu ya. Nah saya contohkan, misalnya saya akan
melakukan ekstraksi substring menggunakan perintah lab di dalam klausa where gitu ya. Misalnya select nama buah, kemudian misalnya from buah, where di sini where, misalnya di sini lab, nama buah nama buah misalnya dari karakter, kita ambil nama buah lab 1, berarti lab 1 berarti ngambil karakter pertama dari nama buah gitu, yang lebih besar dari karakter J ya misalnya. Kemudian di sini from, benar udah nggak usah pakai from, kita enter. Jadi kita akan menampilkan data buah, nama buah dari tabel buah dengan klausa where nama buah yang lebih besar dari J. Di sini labnya nama buah, dia ngambil karakter pertama dari nama buah yang lebih besar dari J. Yang terus dari J itu ada mangga, manggis, lemon, strawberry dan seterusnya. Misalnya kalau ininya kita rubah jadi M atau M kecil, maka yang ditampilkan di sini adalah strawberry sirsak, karena nilai yang lebih besar dari nilai M itu adalah strawberry dan sirsak gitu ya. Nah ini kita gunakan perbandingan relasional gitu ya di sini. Misalnya kalau lebih besar atau sama dengan, maka mangga dan manggis akan ditampilkan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya kalian bisa melakukan penggabungan ya. Gampang ya penggabungan. Misal select nama saya adalah, misal di sini seperti ini saya tulisnya, kemudian saya gunakan seperti ini, kemudian di sini user udah seperti ini aja ya. Bentar. Error gak ya? Oke, sudah seperti aja. Perkenalan. Oke. Oh maaf, jangan pakai ini ya. Select misalnya di sini concept ya, kita akan melakukan penggabungan string. Select concept, misalnya di sini nama. Oke, perkenalan, nama saya adalah root at localhost gitu ya. Ini untuk contoh. Sebelumnya juga kita sudah melakukan contoh penggabungan antar kolom, misalnya concept kemudian nama kolomnya. Jadi seperti itu ya untuk concept. Tapi ada variasi lain, misalnya saya akan melakukan pencarian terhadap suatu data buah yang misalnya berakhiran A gitu, atau berakhiran di sini berakhiran N ya. Misalnya saya akan mencari buah berakhiran N. Misalnya saya contohkan variasi lain dari concept, select misalnya nama buah, atau misalnya select concept. Kita akan melakukan pengetesan atau pengujian apakah sebuah nama buah itu berakhiran N atau tidak. Kalau misalnya N
kita akan tampilkan bahwa nama buah itu berakhiran n. Berarti ya kalau misalnya tidak, maka akan kita tampilkan tidak dengan menggunakan operator, bukan operator sih, menggunakan logika if ya di dalam query-nya. Misalnya select concept, di sini nama buah, kemudian kita tulis misalnya diakhiri buah, nama buah yang diakhiri huruf n misal di sini, kemudian seperti ini, kemudian misalnya if, kemudian di sini right, kita ngambil yang terakhir gitu right. Misalnya nama buah satu. Nah di sini mungkin kalian bingung ya, misalnya kalau satu kan tadi kita pas gunakan right itu gak tampil gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun gak tampil bukan berarti datanya nggak didapetin gitu ya. Saya contohkan, misalnya saya ngambil data terakhir di rig, data terakhir di apa namanya, string terakhir dari nama buah gitu ya, huruf terakhir dari nama buah gitu. Misalnya di sini if right nama buah satu, kemudian sama dengan misal di sini n gitu ya, maksudnya nama buah yang berakhiran dengan yang memiliki huruf n di karakter string terakhirnya gitu. Misalnya kalau iya, kalau misalnya hurufnya akhirnya n, maka kita tampilkan ya. Kalau misalnya bukan, maka kita tampilkan tidak. Kemudian kita tutup if-nya, kemudian kita tutup concept-nya from di sini misalnya, atau kita tambahkan as nama buah-buahan, nama buah from buah, kita enter ya, from buah. Apel nama huruf yang diakhiri n tidak ya, mangga diakhiri n tidak, jeruk tidak, manggis tidak, durian nama buah yang diakhiri huruf n, mana durian ya, tidak semua ya. Berarti memang di maaf ya, berarti memang di ragnya dia tetap dihitung 0 ya. Soalnya di sini kan sebenarnya kan si ada buah yang memang ada di huruf melon, mangga, lemon, melon kan, berarti harus saya definisikan 2. Berarti dia memang hitungnya dari 0 ya untuk right. Berarti saya tulis 2 di sini. Iya, tuh kan benar. Jadi maaf ya tadi untuk definisi bahwa right itu di sini tadi saya katakan bahwa if right ini tetap ngitungnya tadi saya katakan bahwa if right itu kalau tadi kan sebenarnya kalau nama buah koma 1 berarti tidak ditampilkan karakternya. Berarti emang benar. Kalau tadi kan saya bilang bahwa ini tetap diambil gitu datanya gitu. Padahal tidak diambil gitu ya. Jadi tetap dia ngitungnya 1. Kalau misalnya kita ingin mendapat karakter terakhir dari nama buah di sini misalnya, maka saya harusnya ngitungnya 2 karena dia ngitungnya dari 0 1, berarti n di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya apalagi ya? Bentar, saya agak penasaran bentar. Apa harus ditulis huruf gede ya? Tapi memang nggak ngaruh sih sebenarnya. Kalau saya tulis 1, semuanya hasilnya tidak. Padahal kan ada buah yang diakhiri huruf n gitu ya di sini. Berarti memang di sini harus saya tulis 2.
gitu ya untuk mendapatkan karakter terakhirnya, karena nilainya dihitung dari nilai 0 gitu. Makanya di sini ada lemon benar dan melon benar ya hasilnya. Nah selanjutnya ini untuk variasi konsepnya, kalian sebenarnya bisa menggunakannya untuk misalnya untuk keperluan ini ya, misalnya update kemudian set, misal di sini nama buah sama dengan konsep, misal nama buah, mari kita tambahkan misalnya si malakama misal ya, kita tambahkan spasi ya di sininya. Update set nama buah, misalnya update kalau bentar, update sama tabelnya ya, update buah set nama buah. Oke, kita lihat lagi ya datanya, select from buah, apel si malakama, mangga si malakama. Nah ini untuk variasi penggabungan apa namanya string ya. Jadi kita gunakan konsep ini untuk apa, try if try ya di sini, kemudian untuk menggabungkan string. Nah di sini juga untuk melakukan pengecekan apakah nilai buah itu di akhir huruf n atau tidak, menggunakan di sini ada apa namanya operasi if ya di sini, if right di sini. Nanti di right itu kan tadi sudah jelaskan dia ngambil dihitungnya dari 0 ya. Nah kemudian di sini ada konsep untuk melakukan variasi konsep untuk melakukan penggabungan, kemudian penggabungan string ya dengan melakukan update nama buah, kemudian ditambahkan karakter string di sini si malakama. Nah misalnya kalau kita ingin membatalkan ini, kalian bisa menggunakan namanya, kalian bisa mengesetnya seperti ini ya. Misalnya kalian ingin menghapusnya ya, berarti kalian kita update nama buah set. Di sini kalian bisa gunakan lab ya, lab misalnya nama buah. Dia kalau lab kan ngambil dari kiri ya, kiri ke kanan. Kalau kalian nggak definisikan nilai karakter yang akan diambilnya, dia akan mengambil semua karakter. Kemudian di sini saya tulis length, saya nggak mendefinisikan apa namanya karakter yang akan diambil. Kemudian length di sini, length yang akan kita hapus di sini nama buah dikurangi berapa di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Si malakama itu 10 karakter atau berapa ya, benar 10 karakter ya. Kemudian kita tutup seperti ini, update buah set nama buah, length nama buah, length nama buah kurangi 10. Oke, enter. Kemudian kita lihat select from buah, maka yang tadi hilang ya. Nah jadi seperti itu ya kurang lebih untuk operasi memecah dan menggabungkan string. Tadi ada kalian sudah belajar untuk apa namanya perintah left, mid, right ya, walaupun saya menjelaskannya kurang apa ya, kurang ilmiah ya, tapi nanti kalian bisa istilahnya mengartikan sendiri ya dari hasil yang kalian dapatkan gitu ya, karena kalau menggunakan bahasa saya mungkin banyak yang salah gitu. Jadi kalian bisa artikan sendiri dari query atau perintah yang kalian tuliskan gitu ya. Nah tadi ada left, mid, try, kemudian ada substring. Tadi substring itu untuk mengambil data dari posisi awal nanti untuk menghasilkan nilai di sebelah kanan gitu ya. Nah ini ada substring gitu ya, dia akan menghasilkan karakter di sebelah kanan. Kemudian ada substring index. Substring index ini jadi dia akan mencari sebuah karakter
dan akan menghasilkan nilai karakter di sebelah kanan, di sebelah kiri gitu ya. Nah, untuk substring ada yang terlewat juga di sini. Kalau misalnya nilainya negatif, misalnya tadi kan positif semua ya. Bentar dulu. Misalnya kalau nilainya negatif, misalnya select nama buah, kemudian substring index, kemudian di sini nama buah, kemudian misalnya karakter yang dicarinya di sini saya tulis, kemudian misalnya di sini -1 ya, oke, from buah. Nah, kalau misalnya nilainya negatif, dia akan mencarinya dari sebelah kanan dan nanti akan menghasilkan semua karakter di sebelah kanan gitu ya. Misalnya di sini ada lemon, berarti dia ngambilnya dari ini ya. Dia akan menghasilkan karakter di sebelah kanan N gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya di sini misal M, saya tulis M misalnya ya. Atau apa ya? Saya tulis M ya misalnya. Berarti ini yang lemon, dia akan M-nya nggak di bawah ya, on gitu ya. Kemudian manggis, karena ada di ujung ini, maka dia ditampilkan semua gitu ya. Kalau misalnya G di sini saya tulis G, maka si G-nya nggak ditampilkan, tapi is ya di sini, karakter di sebelah kanan gitu. Kemudian mangga juga karakter di sebelah kanan A. Kalau misalnya -2 di sini saya tulis, kita lihat hasilnya mangga, sama seperti tadi ya. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, jadi sesi kali ini untuk memecah dan menggabungkan string sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.